Aneh kan kalau berita itu apa itu sebenarnya? Hai. Terus. Sebelum dimulai mungkin bisa agak merapat ke depan. Monggo sambil cari kandidat yang bernomor. Sebelah mari kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, pada sore kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita, niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini, ke masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Ulum, tentunya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian melaksanakan i'tikaf walaupun sebentar, kemudian kita berada dalam taman surga dalam thalabul ilmi, bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ini merupakan karunia, nikmat yang Allah berikan. Hujan menjadi menyertai langkah kita tadi. Ada yang naik sepeda, naik motor, naik mobil, tapi tidak menghalangi kita sampai di rumah Allah ini. Semoga langkah-langkah kita menjadi amal soleh, amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqamah. Alhamdulillah, minimal sepekan sekali kita berada dalam cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji sabdanya, kemudian perintahnya, larangan-larangannya, anjuran-anjurannya, semuanya itu dalam rangka memantaskan diri kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus berharap kepada Allah untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas, kita sampai pada hadis yang ke-65, pembahasan kita tentang 6 keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang senada dengan hadis ini, ada yang menyatakan 5 keutamaan, kemudian 4 keutamaan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ra'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa futima bi an-nabiyyun. Rawahu Muslim. Artinya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi kelebihan atas para nabi dengan 6 perkara. Aku diberi jawami' al-kalim, yaitu perkataan yang ringkas namun padat. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut dalam diri musuh. Dihalalkan untukku rampasan perang. Dijadikannya tanah untukku sebagai alat bersuci dan tempat sholat. Serta aku diutus kepada makhluk seluruhnya. Dan yang terakhir, para nabi ditutup dengan aku." Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan nabi yang keluar dari lisan nabi sendiri. Hadis ini bukan berarti kemudian menjadikan nabi ini ternyata sombong, karena beliau menyampaikan tentang keutamaannya sendiri. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena hawa nafsu, karena Allah sudah bersaksi tentang Rasulullah SAW. Jadi Allah sendiri yang kemudian bersaksi bahwasanya yang keluar dari lisan Nabi bukan karena hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya dia Muhammad tidak berbicara. Jadi tidak berbicara, tidak berlogika. Kalau kemudian yantiqu itu kemudian menjadi akar kata dari ilmu mantik, ilmu logika. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahwasanya Nabi itu tidak bersilat lidah, tidak berargumentasi, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang dikatakan Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu tidak lain adalah wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kemudian yang keluar dari lisan Nabi itu Al-Qur'an maupun kemudian sabda atau hadis yang kita kenal, ataukah kemudian hadis qudsi yang mungkin dulu pernah kita bahas. Jadi Nabi menyampaikan seperti ini merupakan keutamaan yang Allah berikan, yang kemudian disampaikan. Ini loh, aku seorang nabi dan aku diberikan keutamaan daripada nabi yang lain. Sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat itu menolak keputusan Nabi karena perjanjian itu merugikan umat Islam. Tapi Nabi kemudian menyampaikan, kalian ini percaya tidak saya seorang Nabi? Percaya. Kalau percaya kenapa Anda menolak keputusan ini? Seakan-akan merugikan, tetapi ternyata ada banyak hikmah yang dipetik dari perjanjian Hudaybiyah tadi. Sama di sini. Nabi menyampaikan, saya seorang nabi dan saya mempunyai keutamaan dari kalian, dari manusia biasa, dan juga saya mempunyai keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Ya contohnya Nabi merupakan Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Itu sebagaimana peristiwa di bulan Rajab ini, di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa sebagai imam dari para nabi, kan begitu. Itu sebagai persaksian.
ini tidak menafikan bahwasanya Nabi adalah seorang manusia biasa, tetapi ada keutamaan. Memang salah kalau orang mengatakan Nabi itu kan manusia biasa. Betul, dari sisi penciptaan, kemudian tumbuh kembangnya. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW itu banyak memahami kondisi manusia. Mohon maaf kalau Nabi Rasulullah itu bukan dari bangsa manusia, itu tidak bisa menyelami psikologis sahabatnya pada waktu itu. Tapi Nabi sebagai seorang manusia yang mengalami banyak perjalanan dalam hidupnya, maka dalam sabdanya Nabi sangat tahu siapa yang diajak bicara. Nabi sangat tahu siapa sahabatnya. Maka Nabi berbicara kepada si A itu berbeda dengan ketika berbicara dengan si B. Nabi tahu yang diajak bicara ini kebutuhannya apa. Ini nanti masuk pada yang pertama nanti. Nah, disinilah sisi kemanusiaan Nabi. Tetapi jangan kemudian berlebihan mengatakan Nabi kan manusia. Iya, dia manusia. Tetapi beliau adalah seorang manusia yang Allah beri wahyu. Tapi menafikan kemanusiaan seorang Muhammad itu juga salah. Tetapi kemudian terlalu berlebihan tentang kemanusiaan seorang Muhammad itu juga salah. Muhammad seorang manusia, tetapi Allah berikan wahyu. Oleh karena itu tindak tanduknya itu kemudian menjadi teladan. Jadi pantas untuk dicontoh. Dan ketika mencontoh Nabi itu ada keutamaan. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita berbicara dalam realitas kita. Ada orang yang dalam beragama ini kenceng, ada yang biasa-biasa, ada yang longgar. Karena memahami Nabi bisa dipahami dari ketiga hal itu. Ini mohon maaf, ini lagi rame di media sosial, di Twitter, apakah di Twitter ataukah kemudian di TikTok ataukah kemudian di YouTube ini salah satu figur lah. Ini lagi diramaikan dengan jangan mabuk agama. Jangan mabuk agama, jangan sok alim. Ini saya melihat itu sekali dua kali. Wah, ini kalau diperhatikan bahaya ini. Sehingga orang akan beragama biasa-biasa. Memang bisa kita beragama biasa-biasa. Tetapi kemudian dengan pernyataan ini akhirnya orang tidak akan kencang di dalam beragama. Padahal kencang di dalam beragama ini menunjukkan bukti persaksian kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus bisa melihat fenomena dalam masyarakat dengan baik. Dan ini terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang dalam beragama kencang, kemudian ada yang longgar, pada masa Rasulullah ada. Mungkin cerita yang beberapa kali mungkin saya ulang. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat, putra dari sahabat, karena bapaknya Umar bin Khattab. Itu yang mencontoh Nabi apa adanya, tanpa berpikir ini diperlukan atau tidak. Beliau contoh apa adanya. Suatu ketika berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, ketika akan melaksanakan haji atau umrah itu. Dalam perjalanan tanpa ada sebab, Abdullah bin Umar ini kemudian ada pohon, kemudian beliau mutarin pohon itu, kemudian jalan lagi. Padahal tidak ada halangan untuk jalan terus. Ditanya, panjenengan ini kenapa kemudian lewat jalan situ harus mutar pohon tadi? Apa jawabannya?
dulu ketika saya berjalan dengan Nabi melewati tempat ini, Nabi memutari pohon ini. Nah, padahal ini nggak ada. Karena pada waktu itu jalannya memang harus berputar dari pohon tadi. Sebagaimana siapa? Umar bin Khattab, bapaknya, ketika melihat Hajar Aswad, saya tahu engkau adalah batu. Saya tahu engkau adalah batu. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, saya tidak akan mencium. Kenapa kita mencium Hajar Aswad? Kan gitu. Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nah, ini sahabat yang mengikuti Nabi apa adanya. Tapi ada sahabat yang mengikuti Nabi melihat konteksnya, melihat realitanya. Oh, pada waktu itu seperti ini, berarti ini kalau saya tidak lakukan tidak masalah. Ini terjadi dalam realitas kita sekarang ini seperti itu. Sehingga kita harus memahami orang yang melaksanakan seperti ini, kemudian juga memahami ketika ada orang yang melaksanakan seperti itu. Asal kemudian jangan kemudian menganggap apa yang dilakukan itu paling benar. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengaji, wawasan kita akan semakin luas, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apa saja 6 keutamaan Rasulullah dalam hadis ini? Yang pertama adalah u'titu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'al kalim. Nabi itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merangkai kata. Merangkai kata yang singkat tetapi padat makna. Di sini para ulama mengatakan qalilul lafzi katsirul ma'ani. Sedikit kata tetapi maknanya dalam. Contoh ini bisa kita lihat dalam banyak sabdanya. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu dilihat dari niatnya. Kemudian ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Atau ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Nah, itu kata-kata pendek tetapi sangat padat makna. Sehingga kenapa apa yang diucapkan oleh Nabi yang kita kenal dengan sabda itu kemudian mudah untuk dihafal. Karena pendek. Yang panjang itu, kalau hadis itu yang panjang itu silsilah rawinya, sanadnya itu panjang. Bikin mumet kalau menghafalnya. Maka kalau seperti menghafal hadis arba'in misalnya, itu menghafal hadisnya lebih mudah daripada menghafal sanadnya. Kita yang mengucapkan sahabat siapa enggak hafal-hafal. Kita yang penting itu kan Nabi mengatakan apa? Meskipun perawinya siapa, sahabatnya siapa yang membawa, kemudian perawinya siapa juga tidak kalah penting. Nah, ini Rasulullah diberikan kemampuan itu. Contohnya juga dalam satu pertanyaan yang sama, tetapi Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin suatu saat kita akan sampai dalam sabda Nabi seperti itu. Nabi bertanya, Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal. Perbuatan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Itu nanti kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang satu mengatakan iman kepada Allah, satu mengatakan birrul walidain, satu mengatakan jihad fisabilillah. Nah, itu dilihat dari siapa yang diajak bicara. Nah, ini
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi sedikit kata-katanya, tetapi kemudian padat makna. Ini banyak sekali. Kemudian yang kedua, wa nusirtu birrohbi, aku diberikan kemenangan dengan rasa takut dalam diri musuh. Jadi belum bertempur, belum ketemu Nabi, belum ketemu dengan pasukannya Nabi, mereka sudah takut. Jadi ini diberikan itu Rasulullah SAW. Ketika terjadi misalnya perang Badar misalnya, itu orang-orang kafir Mekah ketika sampai di area Badar, mereka juga takut. Mereka melihat Nabi hanya sekian ratus orang menghadapi 1.000 orang pasukan yang mereka bawa itu. Ini kok berani pasukan kecil kemudian menghadapi mereka dalam jumlah yang besar. Kemudian ketika terjadi perang Tabuk, itu juga sama. Jadi perang Tabuk kalau tidak salah ya, perang yang kemudian tidak terjadi peperangan. Nabi dan para sahabatnya sudah berjalan ke Tabuk musim kemarau. Itu cerita perang Tabuk itu masya Allah luar biasa. Di musim kemarau Nabi kemudian mengumumkan untuk jihad. Ayo kita berjihad untuk di daerah Tabuk daerah Yordania untuk menghadapi pasukan Romawi. Itu kalau tidak salah pertempuran pertama dengan non-Arab, dengan pasukan Romawi. Di musim panas, syaratnya yang boleh ikut yang punya kendaraan dan yang punya perbekalan. Sahabat yang nggak punya apa-apa bingung, merengek di hadapan Rasulullah, ikutkan kami untuk berjihad. Kata Nabi, nggak bisa. Kamu nggak punya kendaraan, sepeda nggak punya, motor apalagi, nyetir mobil nggak bisa. Kemudian punya kendaraan tapi nggak punya perbekalan, nggak bisa. Ini jihad yang berat, tempatnya jauh di musim panas. Yang bisa berangkat yang punya kendaraan dan punya perbekalan. Akhirnya mereka berangkat. Ketika sudah hampir atau sampai di Tabuk, itu orang Romawi mendengar ada pasukan dari Madinah menuju ke Tabuk, mereka sudah gentar. Padahal pasukan mereka sudah luar biasa banyaknya. Ini nggak mungkin musim kemarau seperti ini mereka datang dari jauh. Nggak mungkin kalau mereka itu bukan pasukan elit lah. Nah, ini kalau kita bertempur, wah ini perhitungannya menang kalahnya nggak bisa diprediksi. Akhirnya mereka mundur sebelum terjadi peperangan. Itu yang dinamakan Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu rasa takut yang ada dalam diri musuh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah itu menyampaikan itulah yang diambil dari diri musuh Islam terhadap Islam sekarang ini. Rasa takut terhadap orang Islam itu yang kemudian dicabut. Kalau kemudian rasa takut itu masih ada, tidak mungkin kemudian terjadi pelecehan, kemudian merendahkan, melakukan penghinaan dan seterusnya. Mungkin kita masih ingat ada seorang perempuan di daerah mungkin sekarang Rusia kalau nggak salah itu ya, dilecehkan, kemudian berita itu sampai kepada Khalifah Bani Umayyah kalau tidak salah. Jadi beritanya sampai pada Khalifah. Kemudian akhirnya disiapkan pasukan. Saya akan menyiapkan pasukan yang ujungnya sudah sampai di tempat sana, akhirnya masih ada di Baghdad. Jadi hanya seorang perempuan yang dilecehkan, kemudian disiapkan pasukan dengan begitu besar. Sebagaimana yang terjadi pada salah seorang sahabiat di Madinah ketika dilecehkan oleh orang Yahudi. Jadi roknya itu disingkap gitu.
Ada seorang pemuda muslim tahu, kemudian dibela. Pemuda muslim ini kemudian dibunuh. Hanya untuk melindungi seorang wanita tadi. Maka kemudian Nabi mengarahkan pasukan untuk menyerang orang Yahudi pada waktu itu. Nah ini ini karunia yang Allah berikan. Ini saya kutip dalam surat Ali Imran ayat 151. Jadi Allah masukkan rasa takut di hati orang-orang yang tidak beriman. Kemudian itulah yang kemudian dicabut oleh Allah. Ini jadi suatu yang menjadi kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya yang ketiga, wa uhillat liya al-ghanaim, dihalalkan rampasan perang untuk, kalau sebelumnya itu para nabi tidak dihalalkan. Jadi rampasan perang kemudian dibagi oleh mereka yang ikut berperang. Tapi begitu syariat Nabi Muhammad SAW itu bisa dilihat dalam surat Al-Anfal, bahwasanya rampasan perang itu khumsahu, seperlimanya milik Allah dan Rasulnya. Sisanya kemudian dibagi oleh pasukan secara merata. Nabi mendapatkan bagian dari rampasan perang itu. Langsung mungkin ini karena mungkin secara kontekstual tidak ini ya, sekarang tidak ada perang. Kemudian yang keempat, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Tanah Allah dijadikan untukku, bumi tanah itu tahuran, sebagai alat untuk bersuci, wa masjidan, dan tempat untuk bersujud. Ini keutamaan. Ada yang kemudian tanahnya bisa untuk bersuci, tetapi mereka para nabi terdahulu sholatnya tetap di tempat sholat yang sudah disediakan. Rasulullah tidak. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW, ketika tidak ada air bisa bertayamum, apakah berwudu ataukah ketika junub, ketika tidak ada air. Jadi panjenengan nggak ada alasan kalau pas junub atau batal ingin sholat kemudian alasan nggak ada air. Bisa tayamum, kemudian junub pun sama, nggak ada air. Tapi sulit rasanya kalau di Indonesia nggak ketemu air. Kalaupun air untuk mandi itu habis, aqua air mineral banyak. Artinya air di mana-mana ada. Bisa berwudu atau bersuci dengan apapun. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Arab kan sulit ya. Jadi tanah sebagai alat untuk bersuci. Bisa tayamum. Kemudian juga nanti mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin di sini ada yang dari backgroundnya ilmu kesehatan, itu ketika dijilat anjing bukan langsung dengan sabun, tapi salah satunya dengan tanah. Itu untuk membersihkan. Kenapa? Nah, itu penelitian menjelaskan. Ada banyak kuman yang tidak bisa dibersihkan dengan sekedar sabun, tetapi dengan tanah. Maka tanah itu bersih suci. Kadang-kadang kita melihat pakaian kita, celana, sarung, atau kemudian rok bagi ibu-ibu, gamis, kena tanah kotor itu gak layak sholat, masih layak untuk sholat selama tidak ada najis kan. Jadi tanah itu bersih. Kemudian syariat Nabi Muhammad SAW, di mana saja kita berada, sudah masuk waktunya sholat ya sholat. Tidak harus menunggu di tempat sholat. Sehingga dimanapun saja kita berada, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tetapi di Indonesia itu juga sulit untuk menemukan tempat yang tidak ada tempat ibadah. Itu luar biasa begitu.
Maka aneh ketika sudah tempat ibadah banyak, air juga banyak, tapi kemudian tidak sholat. Karena di mana-mana ada. Kita naik kendaraan kanan kiri masjid. Kemudian air juga melimpah. Mungkin hanya 1-2 yang tidak ada. Tapi untuk mendapatkan tempat ibadah banyak. Nah, maka ini merupakan keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus ke seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku diutus kecuali sebagai rahmat lil alamin kepada semesta alam. Semesta alam siapa yang kemudian yang tinggal di alam semesta ini? Kan tidak hanya manusia. Ya manusianya, ya binatangnya, ya alamnya, kemudian jinnya. Itu Rasulullah diutus untuk itu semua. Kita kan pernah mendengar ketika Rasulullah SAW ketika beliau membaca Quran, kemudian didengar oleh pasukan jin. Itu dalam surat Al-Ahqaf. Begitu mendengar itu, kemudian mereka kembali ke kaumnya menyampaikan apa yang mereka dengar dari bacaan Quran Rasulullah SAW. Maka itulah yang kemudian menjadi pembesar hati Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi hijrah ke Taif, sampai di Taif dilempari sampai berdarah. Kemudian mau tidak mau Nabi harus balik ke Mekah. Sebelum masuk Mekah, Rasulullah dalam sebuah riwayat membaca Quran atau sholat. Kemudian didengar jin, dan jinnya ini kemudian menyampaikan kepada kaumnya, turun firman Allah, turun wahyu menjelaskan. Nabi senang. Dari bangsa manusia menolaknya, tetapi dari bangsa jin itu mendengarkan seruan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itulah kita juga harus bisa beradaptasi dengan itu semua, dengan sesama manusia, dengan alam semesta ini, kemudian juga bahkan dengan bangsa jin atau dengan makhluk halus. Kita jangan main-main dengan mereka. Rasulullah sendiri sangat berlemah lembut terhadap mereka. Jangan makan jangan mengotori atau jangan makan tulang misalnya. Jangan buang air di lobang, kemudian di tempat sepi, kemudian di hutan dan seterusnya. Karena menghormati penghuninya. Jadi menghormati penghuninya, bukan kemudian makhluk halus menjadi permainan. Jadi kalau makhluk halus menjadi permainan ya wajar, banyak orang kesurupan misalnya. Mereka dimain-mainin dan saya mainin gantian. Itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi merupakan wa khutima bi an-nabiyyu. Bahwasanya para nabi itu utusan Allah ditutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kemudian ada yang mengartikan khatamul anbiya wal mursalin itu bukan sebagai penutup. Maka kemudian ada yang mengaku menjadi nabi. Jadi Ghulam Mirza Ahmad itu Ahmadiyah itu mengaku sebagai nabi. Mungkin yang lain juga seperti itu. Kalau yang lain masih mengaku jadi nabi, di Indonesia ada yang mengaku ya jadi nabi juga sih. Mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kan. Ada juga, tapi orang sudah meninggal. Kan luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan.
ada keutamaan yang Allah berikan kepadanya, dan keutamaan ini menjadi menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah, harapan-harapan kita kepada Nabi, memberikan syafaat kepada kita, kemudian kita melaksanakan sunnahnya, karena apa yang kemudian kita lakukan tentunya bagian dari ketakwaan, bagian dari taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Waktunya masih ada, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Izin bertanya terkait dengan tadi apa yang disampaikan, bahwa kita harus memiliki pemahaman yang luas. Sedangkan tadi juga disampaikan di medsos sekarang ada fenomena yang seperti itu, dan itu mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya kita kemudian menyikapi, karena pemahaman ini kemudian akan menuju kepada keyakinan, dan keyakinan nanti akan berlanjut kepada apa yang menjadi amalan seseorang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudahnya begini Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang awam, yang mungkin pengetahuan kita juga terbatas, apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, kemudian kalau kemudian kita mampu untuk mendalami, alangkah lebih baik. Ketika kita mendapatkan itu, maka itu yang kita lakukan. Ketika melihat orang berbeda pendapat, kemudian mudahnya jangan mudah kita menyalahkan, tetapi ditanyakan dulu, kenapa orang lain melakukan seperti itu. Jadi kita mengasah kekritisan kita. Kenapa orang lain melakukan? Kenapa ini kemudian menyalahkan? Begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian setelah kita mendapatkan penjelasan dari dua sisi ini, maka kemudian kita memilih mana yang kemudian kita pilih. Kadang-kadang kita belum melakukan konfirmasi, belum kemudian mempelajari, tetapi kemudian menyalahkan orang lain. Tapi kalau setelah kita mempelajari, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan yang terbaik. Membuka diri, membuka wawasan, membuka pikiran kita, itu ternyata juga tidak mudah. Kita biasa ngaji kepada si A, kemudian mendapatkan penjelasan dari si B, belum tentu kita terima. Maka kemudian melapangkan hati itu penting. Maka kemudian apa yang dikatakan si A bisa kita konfirmasi dengan si B, tanpa kemudian merendahkan, tanpa kemudian menyalahkan, tetapi memberikan pandangan. Ini saya rasa mungkin yang bisa kita lakukan seperti itu. Kalau kita di media sosial dapat penjelasan A, kita jangan marah dulu, kita jangan kemudian emosi dulu. Ditanyakan kenapa kemudian ada pendapat seperti itu. Karena uniknya itu begini Bapak Ibu, sebenarnya itu benar, tetapi karena menyampaikan dengan pandangan sinis, akhirnya benar itu tidak kita terima. Itu kita agak repot dengan hal-hal seperti itu. Wah, si A ini melakukan seperti ini nggak benar itu karena ini masa dalil seperti itu tidak bisa dipahami. Masa seperti itu tidak bisa dipahami, itu ada nilai mengecilkan orang lain. Karena kadang-kadang begini, satu ayat atau satu hadis dipahami berbeda. Jadi dipahami berbeda, tapi ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi memahami dengan berbeda. Nah, ini saya kasih contoh sedikit saja lah. Uniknya, nah ini masalah masuk masalah ibadahnya, masalah wudhu misalnya. Wudhu itu dari berkumur sampai cuci kaki itu tidak ada masalah. Yang hanya menjadi masalah itu hanya kepala doang itu. Kenapa dari membasuh tangan sampai kaki tidak ada masalah, begitu urusan kepala jadi ribut. Ada kemudian mengambil dalil dari Quran, wamsahu bi ru'usikum. Yang satu kemudian mengambil Quran ditambah dengan hadis.
Apakah hanya mengambil Quran kemudian difahami sesuai dengan pemahaman ulama itu kemudian salah? Karena kemudian mengambil pemahaman dari sisi kebahasaan juga. Apakah kemudian menambah pemahaman dari hadis itu juga salah? Itu kemudian dihadap-hadapkan. Oh, ini ada penjelasan dari hadis ini berarti lebih benar. Tidak bisa seperti itu. Karena ada dalam memahami Quran itu juga ada usul fikihnya dan lain sebagainya. Ini dari satu sisi. Jadi semuanya sama, itu urusan itu kemudian berbeda. Nah, belum lagi nanti masalah wudhu lagi. Ketika berpegangan atau dengan yang bukan mahramnya. Oh, ini asal megang saja batal. Yang satu kemudian megang dengan syahwat. Berarti kalau megang nggak syahwat nggak apa-apa. Kemudian satunya ini kaitannya sama jima atau hubungan suami istri. Berarti kalau nggak hubungan suami istri nggak apa-apa. Nah, ini masalah yang panjang. Ya, intinya semakin banyak belajar, insya Allah akan menambah wawasan dan kelapangan hati kita ketika melihat perbedaan. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek.